Tetapi kerap kali kita apa? Kita datang kepada hamba Tuhan yang kita sukai. Bener enggak? Milih-milih. Loh, aku seneng dedek nenek kok. Cocok sama dia. Lalu hamba Tuhan itu rasanya kalau bilang cocok. Favorit, ya. Yeremia di sana panggilannya, di sini rim-rim, di sana apa? Kak Her. Wah. Dia kalau sudah maaf ya, istrinya turut enggak? Oh, tidak. Jangan kaget ya, enggak apa-apa. Cuma disebut saja kok, cuma agak mesra. Tapi dia ya mukanya berseri-seri. Kalau saya lihat dipanggil sampai Kak Her, waduh. Tapi percayalah, kalau Anda harap pada Tuhan, engkau tidak kecewa. Tapi kalau engkau takut, jangan-jangan nanti dia pergi ke sana kecantol sungguh. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau bimbang dan takut itu dosa. Bimbang takut seperti ombak lautan itu dosa. Kalau engkau dosa dituntut setan enggak? Dituntut. Maka saya katakan, serahkan kepada Tuhan. Dan saya sendiri praktekkan. Kalau saya pergi keluar kota, istri saya tidak pernah tahu saya tidur di mana. Dan saya tidak pernah telepon sama dia. Yeremia baik hati. Di Jakarta, tidur di Senayan, saya di Senayan. Nah, pinjam telepon ya Pak. Kenapa? Mau hubungin. Loh, itu baik. Sebab istrinya sedang sendirian. Ya toh? Kalau saya ndak, dia sudah ada anak-anak. Nah, kalau yang satu lemah, yang lain sudah menguatkan. Benar ndak? Itu. Kalau dia masih sendiri, terbayang-bayang terus. Nah, itu soalnya. Ini masalahnya, ya ndak? Itu biasa saya ya dulu pernah muda. Jadi pada waktu dia telepon ya saya mesem-mesem. Saya mesem-mesem, sebabnya apa? Nostalgia. Saya dulu ya gitu kok. Tapi sekarang kok enggak. Kita sudah lebih mempercayakan kepada Yesus. Dia memeliharakan segala-galanya. Istriku tidak usah khawatir. Karena dia tidak berharap kepadaku, tetapi berharap kepada Yesus Tuhan. Kalau sudah di dalam tangan Yesus, maka Yesus akan menegur. Benar enggak? Ini saudara. Di dalam keluarga kami, anak kami yang laki diberi karunia khusus oleh Tuhan. Saya diperingatkan Tuhan, makanya apa? Saya diberikan kendali yang luar biasa indahnya. Anak laki saya itu harusnya sudah meninggal pada waktu bayi. Dan Tuhan mengatakan dia harusnya pulang. Tetapi mengapa Tuhan kau kasih kembali? Aku punya rencana. Untuk apa? Menjagai engkau supaya jangan jatuh. Oh, jempol lah Tuhan itu. Loh, caranya bagaimana Tuhan? Nanti kalau kamu nginjil keluar kota, kemana saja, ingat ya, kamu dimanapun juga, pada waktu istrimu rindu dan ingin ketemu engkau, anak-anak dan istrimu berdoa. Anakmu laki-laki yang pertama itu dia akan mendapatkan penglihatan di mana dan sedang apa kamu kerjakan. Kamu akan diawasi sedang berbuat apa. Kowe kapok kowe ya. Dimonitor terus. Sebetulnya tambah seneng apa enggak? Kalau anak Tuhan mesti senang. Tapi kalau bapak-bapak dimonitor, bingung. Betul lah. Takut ketahuan. Apanya? Simpenannya. Nah, padahal kita ada satu Roh Kudus yang selalu mengawasi kita. Benar? Saudara tidak pernah melihat. Ini loh saudara. Ikut dengan Yesus adalah suatu yang indah luar biasa. Kalau kita berani benar-benar menyerah.
Jadi saya peringatkan, jangan dekat-dekat saya ya. Nanti bahaya, dimonitor. Makanya saya ini selalu aman. Karena apa? Saya selalu sadar ada sepasang mata yang mengawasi terus, yaitu mata Yesus Kristus. Kita tidak usah takut. Karena apa? Kita dijagai oleh Dia. Maka dari itu saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang belajar menurut. Jangan terpengaruh oleh apa yang dilihat, tetapi apa yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Dan Tuhan yang perintahkan kepada kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan kirim hambanya, mesti. Orang Ninive yang jahat saja diperingatkan, apalagi anak-anak Tuhan, benar enggak? Engkau akan ditegur, engkau akan diperingatkan oleh siapa saja. Jangan minta, aku dek ditegur, minta hamba Tuhan itu jayang. Dek negor tuh halus. Dek hamba Tuhan itu tuh kasar. Omongannya itu loh ceplas-ceplos, nyakiti hati. Nah, ini kerap kali begitu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku akan kirim hambaku untuk memperingatkan anak-anakku. Siapa? Tak usah kita lihat. Tapi yang penting apa yang Tuhan peringatkan kepada kita. Maka pada waktu itu di dalam ayat yang ke-6, datanglah nakoda mendapatkan Yunus sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Mengapa nakoda ini dapat sampai kepada Yunus padahal Yunus tidur di tempat yang paling dalam? Kalau saudara itu tidur itu dicari, Yunus dicari ini karena itu nakoda takut Yunus nanti kalau kapalnya karam lalu dia mati karena ketiduran. Tidak. Ia membangunkan Yunus karena apa? Karena didorong oleh tangan Allah yang kuasa. Itu loh penyebabnya manusia yang sedang tidur nyenyak. Nakoda bisa masuk ke dalam. Nakoda itu biasanya kalau kapalnya sedang oleng menghadapi bahaya, dia tidak pernah masuk ke dalam kapal. Benar enggak? Dia harus di anjungan memberikan perintah-perintah dan cara mengendalikan kapal. Tapi kenapa nakoda itu bisa masuk? Karena dorongan daripada perintah Allah. Tangan Allah mendorong dia untuk mendapatkan Yunus. Dan dia menegur Yunus supaya dia berdoa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpah oleh malapetaka ini. Saudara dan saya masih senang undian enggak? Hah? Anak Tuhan kadang-kadang apa? Enggak tahu kehendak Tuhan, ngelinting kertas. Boleh ndak ya Tuhan? Boleh ndak? Boleh ndak? Daripada bingung-bingung, diopiok-opiok-opiok diambil. Betul ndak? Ayo, jujur, pernah ngadain ndak? Nah, ini loh. Padahal cara undian itu caranya siapa? Caranya orang dunia. Cara orang dunia. Ini saya tidak nyerang para pengusaha ya. Kalau mau menarik langganan, lalu membuat undian. Ini pengusaha-pengusaha Kristen juga banyak. Nariknya pembeli supaya dikasih hadiah, terus kasih undian. Tidak apa-apa. Dagang. Ya. Kadang-kadang kita itu pinter. Itu kan Tuhan. Ini kan dagang. Ya toh, kayak dosen tadi, Tuhan tidak ada di sini. Karena apa? Ini urusan uang. Urusan uang, jangan Tuhan. Nah, tetapi anak Tuhan harus uang apapun di bawah perintah Tuhan. Kita harus mendahulukan Dia segala-galanya, maka Dia akan memperhatikan kebutuhan dan keperluanmu. Yunus pada waktu itu diadakan undian oleh orang-orang itu. Dan Yunuslah yang kena. Karena apa?
karena Yunus yang dituju oleh Allah. Lalu kata mereka, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka. Saudara perhatikan, tanyaannya banyak. Yunus tuh pinter loh. Pinter. Dia jawabnya apa? Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang menjadikan lautan dan daratan. Dia jawabnya tidak lebih. Dia mengatakan, aku orang Ibrani. Aku berbakti kepada Allah. Dia berani bersaksi. Dia berani mengaku. Dia punya Allah yang punya kuasa langit dan bumi. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Baru Yunus mengatakan, aku melarikan diri. Dia ngaku terus terang. Saudara dan saya menjadi orang Kristen, kalau mau berhasil harus konsekuen. Kerap kali kita karena kedudukan tidak diterima nanti kalau bilang orang Kristen, takut. Apalagi bilang, orang Kristen anggota gereja mana? Nih, wah, turut persekutuan karismatik enggak? Loh, bener enggak? Terus, wah engkau nek ngaku ndak diterima. Toh Tuhan tahu, ndak usah siun. Inilah saudara. Karena kali pikiran-pikiran kita mengikat kita supaya kita apa? Dapat fasilitas. Padahal Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau percaya kepadaku, pintu-pintu berkat akan terbuka bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita tidak usah takut. Yunus mengaku bahwa aku melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya malapetaka ini. Lalu apa yang ditanyakan oleh orang-orang itu? Kami harus apakan? Angkat saya, lempar ke laut. Saya yakin kalau hal itu saudara yang jadi Yunus tidak akan jawab begitu. Angkat aku, lempar. Enggak. Ampuni aku yang menyebabkan. Ya enggak. Takut menghadapi suatu kenyataan. Tapi kalau Allah sudah punya rencana, enggak usah takut. Yunus, dia konsekuen. Dia mengatakan, lebih baik aku mati. Karena aku sudah menyebabkan segala perkara ini. Lempar aku ke dalam lautan. Tapi rencana Allah tetap harus berjalan. Orang Nineve harus diperingatkan. Dan tidak boleh hal itu terhambat. Kalau engkau menjadi anak-anak Tuhan, jangan takut. Engkau kerap kali, aku jatuh karena tidak ada yang memperingatkan. Aku tersesat karena tidak ada yang sayang aku. Kerap kali begitu dah. Dan terutama terus terang, kita masih hamba-hamba Tuhan pun masih terikat dengan cara berpikirnya. Kalau orang itu baik sama dia, kalau dia dibaiki, dia sungkan. Tidak dilayani, sungkan. Kalau orang yang belum kenal, baru mengatakan apa? Ya, tidak bisa itu ya, bagaimana? Saya kerap kali dicap. Tapi saya memang orangnya masa bodoh. Saya tidak peduli kenal, tidak kenal masa bodoh. Pokoknya Tuhan, saya bilang. Hal ini saya pernah alami. Pada waktu Dr. Hendrawan, ini Yeremia kalau tidur di tempat Hendrawan di Bandung, dia seorang duda. Bukan janda, duda. Dr. Hendrawan ini spesialis kulit. Istrinya dokter gigi. Jadi saya kenal. Dan pada waktu itu belum ada persekutuan di rumah dia. Istrinya kena sakit kanker, sudah dibawa ke Nederland, kemudian dibawa pulang ke Indonesia. Karena apa? Dokter mengatakan hanya punya umur maksimal 3 bulan. Umurnya cuma 3 bulan. Kemudian tidur setelah 1 bulan di rumah. Akhirnya teman-teman dokter apoteker itu datang kepada saya, dia bilang,
Cep, tolong dong doakan. Saya bilang, apanya yang didoain? Ya doakan supaya dihibur. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku boleh datang enggak? Datang oh. Ya sudah, aku datang. Tapi saudara tahu, sampai di rumahnya Dokter Hendrawan, saya belum kenal pada waktu itu. Sampai di rumahnya Dokter Hendrawan, semua teman-teman dokter gigi, apoteker kumpul di sana bilang, nanti tek ngomong, jangan nyinggung-nyinggung penyakitnya meh mati ya. Jangan dikasih tahu kalau umurnya tinggal 2 bulan ya. Loh saya bilang, loh saya ini engkau panggil untuk apa? Untuk nyembayangke dan ngibur. Lah dek ngibur kok leren aku mbok kowe dhewe. Kok susah-susah golek wong. Sebab mereka itu sudah tahu saya ini hamba Tuhan yang pelontas-pelontos, ceplas-ceplos. Lalu pada saat itu saya katakan apa? Maafkan, saya mau pulang. Kalau engkau mengundang dan Tuhan mengatakan A, saya katakan A. Kalau mau terima, oke. Tidak mau terima, maafkan. Saya bukan penghibur. Lalu mereka bingung. Loh kamu ini sudah datang, mosok tidak mau ngomong? Tidak. Jadi sebentar. Jangan pulang. Wah itu kok kasar banget toh. Lah kalau sudah tahu kasar kok dia diundang aku. Lalu akhirnya ini Dokter Vin ini datang ke Dokter Hendrawan karena dia kenal baik sama Christine itu, yang istrinya itu, sama-sama dokter giginya. Dia bilang, Pak Hendrawan, ini Dokter Cipto iki mau, tapi kalau Tuhan ngomong ya terus terang. Kalau boleh. Dokter Hendrawan orang yang ikut Tuhan dengan setia. Menghadapi kenyataan istrinya mau meninggal dengan sakit seperti itu, dia tetap berkata, apapun Tuhan katakan, katakan. Orang lain takut, dia mengatakan tidak. Lalu dia datang menemui saya bilang, Pak Hendrawan, ini saya Yusak Cipto, saya diundang untuk berdoa untuk istrimu. Ya, terima kasih. Tapi saya akan katakan apa adanya. Setuju? Dia bilang, setuju. Apapun? Baik, ayo masuk. Sembayang semua. Kumpul di kamarnya. Dokter Hendrawan, mertuanya, semua orang tuanya, semua familinya di situ. Waktu kita berdoa, langsung Tuhan bilang apa? Tuh. Jadi saya itu dilihatkan dia ini. Kalau di gereja ndak dengerin firman Tuhan, tapi hitung-hitung duit. Kalkulasi berapa, nanti bangun ini untung piro. Itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Lalu dia dipermandikan, tapi Tuhan lihat, itu tuh lihat tuh. Dia itu cuma karena suaminya, supaya suaminya seneng, jadi dia mau dipermandikan, tapi hatinya bukan orang Kristen. Lalu Tuhan mengatakan apa? Sekarang buka rahasia ini, katakan terus terang. Apa Tuhan yang katakan? Buka mulutmu. Lalu saya disuruh apa? Kamu tahu, engkau orang Kristen yang munafik, sebentar lagi kamu mati, masuk neraka. Bayangin, mertuanya Dokter Hendrawan sampai melongok. Teman-temannya bilang, hah? Orang Kristen calon jadi majelis berpuluh-puluh tahun, munafik tidak orang Kristen mau masuk neraka. Iki pendeta edan pikirnya. Tapi saudara tahu, pada saat itu Roh Kudus menjamah dia. Dia mengatakan, engkau munafik, engkau di hadapan suamimu mengatakan engkau kasih Yesus, engkau dibaptiskan, tetapi ternyata engkau bukan orang Kristen. Kalau kamu di dalam gereja, hitung-hitung duit terus. Langsung si Christine ini berkata apa? Air matanya jatuh. Dia mengatakan, betul suamiku, aku bukan orang Kristen. Baru semua teman-temannya mengatakan, kamu itu bukan orang Kristen. Saya bukan orang Kristen. Saudara tahu. Baru saat itu mengatakan, sekarang aku bertobat dan mau menerima Yesus. Saudara tahu.
Pada saat kita berdoa, Dr. Hendrawan dapat penglihatan. Sinar dari surga itu langsung menerangi keluarga di situ. Bayang. Dia menangis luar biasa. Dan dia mengatakan, terima kasih Tuhan. Engkau mencintai keluargaku. Sehingga istriku sebelum pulang, engkau selamatkan lebih dahulu. Saudara tahu. Engkau tidak tahu apa yang kelihatan. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi Allahmu tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Maka jangan kita ketipu dengan apa yang kita lihat. Tetapi kita memandang Yesus Tuhan. Dan kau tahu, Tuhan memberikan umur dia 1 tahun. Untuk dia lebih mengenal Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Untuk memenuhkan targetnya. Pada waktu sudah hampir akhir, kurang beberapa hari, Tuhan utus saya datang lagi. Habis gereja, Tuhan mengatakan, kamu datang. Lalu saya datang, saya katakan, Christine, kamu berdoa, minta bahwa di sana itu senang. Lalu dia dibawa Tuhan ke Firdaus. Dia ditunjukkan tempatnya. Setelah itu dia balik lagi. Dia mengatakan apa? Aku senang di sana. Aku mau pulang. Sebentar lagi aku di sana bersama dengan dia. Dia ketawa, dia mengatakan kepada suaminya, saudaranya, ayah ibunya, dikatakan, percayalah Yesus, di sana tempat yang luar biasa indahnya. Orang tuanya bertobat. Padahal orang tuanya bukan orang Kristen. Tapi pada saat dia lihat anaknya, dia bertobat. Dia percaya akan Tuhan. Jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dan pada waktu sore hari jam 6, saya dengan istri saya naik mobil, Tuhan mengatakan, mampir ke tempat dia. Ada apa Tuhan? Tadi siang kan saya sudah ngampir, Tuhan. Mampir lagi. Saya masuk, saya ketemu dia. Lalu Dr. Hendrawan saya ajak berdoa, yuk kita berdoa. Tuhan mau pesan, saya bilang. Pesan apa? Tidak tahu. Lalu berdoa, apa pesannya? Istrimu tidak akan bangun lagi. Dalam waktu 2-3 jam, Tuhan bawa pulang. Bayangin, saya mengatakan, ini fakta. Lalu Hendrawan mengatakan, baik, aku terima. Jam 6, jam 7, jam 10, dia berangkat pulang. Tetapi kepulangan seorang anak, Tuhan adalah manis di hadapan Allah kita. Ini saudara. Maka kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa Yunus kelihatan nabi, tetapi kalau tidak menurut, menjadi bencana. Tetapi kita lihat akan Paulus sekarang. Di dalam Korintus, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Kisah Rasul 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau. Paulus sebagai seorang tawanan. Paulus sebagai seorang yang dirantai tangannya. Orang lain tidak memandang wajah dia karena dianggap seorang penjahat. Tapi hamba Tuhan yang benar mendatangkan berkat. Saudara tahu. Berkat Tuhan selalu mengikuti dan membawa jiwa-jiwa ke dalam keselamatan. Jangan kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Belum tentu hamba Tuhan itu kaya, miskin. Tetapi kalau hidup benar di hadapan Tuhan, membawa berkat. Jangan terpengaruh. Kalau hamba Tuhan titelnya doktor, MR, profesor. Waduh. Nomor 1, jangan mau ditipu.
tetapi belajar memandang Yesus. Kita belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus memandang Dia seperti yang Kristus ajarkan di dalam Filipi, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menuju kepada kesempurnaan. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, mulai, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita harus belajar dari satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Belajar dari firman Tuhan, belajar dari pribadi Dia, mengisi cara berpikir kita dan perasaan kita dengan pikiran Kristus. Dan engkau praktek tiap-tiap hari, maka engkau akan melihat kuasa Allah tiap hari, mukjizat Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Engkau harus berpikir seperti Dia dan mengatakan apa? Pesan Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas, supaya ini menjadi pegangan bagi kita. Lukas 17 ayat yang ke-10. Ini pegangan kita yang terakhir, supaya benar-benar kita menjadi murid-murid Yesus yang militan dan rendah hati. Jangan merasa kuat, jangan merasa bahwa engkau mampu, meskipun Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi apa pesan Tuhan Yesus kepada kita? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sehingga semua kemuliaan untuk Bapa. Dan kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Setelah menyelesaikan, kamu hanya katakan, Tuhan, aku hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan menjadi saluran apa yang menjadi tugasku. Apapun kemuliaan bagi nama Dia. Amin. Mari kita berdoa.